Oke Pak Asep, ini saya kasih contoh di Microsoft Word yang saya bikin ini ya. Bikin ini nama nih, jabatan, tanggal masuk, tanggal keluar ya. Nah yang Pak Asep kasih kan tadi ini ya. Di Excel-nya itu harus kita samakan Pak. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini kan tulisannya 23 April 2026 ya kan. Nih bawahnya 24 ya. Bawahnya lagi 25, bawahnya lagi 26. Nah, ini bawahnya lagi begini formatnya. 423 2026. Ya kan beda sama yang ini ya. Ya, depannya ini ada tanda kutipnya nih. Ya. Begitu juga sebelahnya nih. Nah, ini kan beda. Ini sama ini kan beda nih, Pak ya. Ini ya, yang sebelah ini tanggal masuk, tanggal keluar itu orang ngetiknya beda gitu ya. Gitu. Jadi harus disamakan dulu kalau memang input datanya itu 423 2006. Jadi ini kita harus ubah dulu jadi 423 2026 gitu ya. Gitu. Ya kan? Jadi yang ini sebetulnya bukan tanggal Pak Asep, karena di depannya itu ada tanda kutipnya. Tanda kutip itu mengubah numerik menjadi teks ya. Jadi 24 yang tulisannya 24 April ini tidak dideteksi sebagai tanggal sama dia. Ya, makanya kita harus ubah dulu. Kalau ini 24 April berarti 424 2026. Ya, gitu. Nah, ini baru dideteksi sebagai tanggal. Ya, baru nanti kita bisa kita bisa pilih ini dan ini ya sekalian. Untuk kita ubah format selnya menjadi misalnya date ini kalau di sini nggak ada ya penuh gitu, nggak ada, kita cari Indonesia dulu Pak Asep. Indonesian. Nah ini ada ya kan, maunya begitu kan, kita oke aja tuh langsung berubah jadi gitu ya gitu. Jadi ini udah benar. Kita samakan dulu nih, input datanya itu disamakan dulu. Kalau sudah sama, nah ini ada yang beda nih. Ini 26 April ya, 26 April berarti 426 2026. Ya. Ini 25 April salah. 4 2025. 4 25 2026. Gitu kan maksudnya. Nah, ini juga ya udah selesai benar ya. Nah, kalau udah benar kan udah save ya, udah di save ini, baru kita pakai di Microsoft Word-nya ya. Kita tutup nih. Kita tutup, saya sudah bikin begini kan, terus kita masukin field ya. Fieldnya nama, bukan. Fieldnya kita pakai ini dulu. Select recipient, use existing list. Terus yang di desktop itu database ini kan open saja. Ya, nah di sheet 1 itu kita fieldnya ada nama, ada name ya, ada name, ada jabatan, ada tanggal masuk, ada tanggal keluar. Nah, kan jadinya begini Pak Asep. Nah, untuk mengubah format tanggalnya ini ya, kita Pak Asep tekan Alt F9, Alt Foxtrot 9, Alt F9. Nah, berubah menjadi begini nanti nih. Ya, merge field nama, merge field NIP, merge field jabatan, merge tanggal masuk. Nah, di tanggal masuk ini kita tambahin sintaks untuk format tanggalnya Pak Asep. Ya. Sintaksnya itu begini. Date garis miring, tapi garis miringnya backslash ya, bukan garis miring ke kanan ya. Kan ada garis miring itu kan ada dua Pak Asep, ada yang begini ke kanan, ada yang begini ke kiri ya. Ini garis miringnya ke kiri, backslash namanya. Di atasnya tombol shift yang kanan ya. Jadi gini, date garis backslash ya,
terus add, nah ini tanda kutip 2 ya, D, y, ini tanda kutip lagi, ditutup. Jadi formatnya itu diapit dengan tanda kutip yang 2 ya, gitu. Nah begitu juga ini kita copy untuk format yang tanggal keluar, gitu ya. Jadi antara tanggal masuk dan tanggal keluar itu menggunakan format yang sama ya. Nah nanti kita nih lihat nih preview result ya, kita klik di situ. Nah ini kan tadi fieldnya format fieldnya ya, kita toggle lagi. Nah gini ya, nah itu kan langsung berubah menjadi tanggal yang dengan format yang kita mau ya, gitu. Jadi ini itu. Nah ini tidak akan berhasil ketika di data awalnya itu input tanggal yang kita lakukan itu berbeda-beda. Tadi kan Pak Asep lihat ada yang pakai tanda kutip 1 ya, yang dianggap teks, ada yang pakai 4/24/2026 gitu ya, pakai garis miring. Nah itu harus disamakan ya. Jadi memasukkan data tanggal itu formatnya harus sama. Baru nanti ketika fieldnya dimasukkan dalam Word, field tanggal tersebut baik tanggal masuk maupun keluar itu diubah formatnya untuk mengikuti apa yang kita mau. Cara mengubahnya bagaimana? Cara mengubahnya dengan menekan, kalau sudah fieldnya sudah dimasukkan ke tabel sini, itu Pak Asep tekan Alt F9 ya, Alt F9. Oke Pak Asep, jadi kalau kita di sini ya, Alt F9 tuh berubah menjadi begitu ya. Nanti baru masukkan ini formatnya, ini date AO. Nah ini ya, masukkan itu dia gitu ya, ini dia Nah, jadi Pak Asep inget-inget ya, bukan inget-inget ya, maksudnya ya ditulis saja nanti ini date spasi garis miring kiri, tapi ya garis miring backslash, nah, add spasi ini tanda kutip yang 2 ini, terus D spasi spasi y gitu, tanda kutip lagi spasi, masukin ke sini dan ke sini. Nah nanti baru dilihat hasilnya. Nah ini toggle atau switch antara field dan hasil datanya itu Alt F9 ini ya. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya nih, data ke-9, data yang pertama itu si Pak Atekan ya. Ini Dokter Atekan sudah betul nih gitu ya kan. Tuk gitu Pak Asep ya. Itu dulu, mudahan jelas. Kalau nggak jelas nanti tanya lagi. Yang jelas itu harus pertama masukin datanya harus dengan format yang sama. Kedua, di Microsoft Word-nya itu ketika field sudah dimasukkan ke dalam posisinya, itu bisa kita ubah itu format tanggalnya itu ya, dengan cara membuka sintaks tanggalnya itu dengan Alt F9 ya. Itu toggle atau switch antara data dan formatnya ya, gitu. Jadi tinggal Pak Asep nambahin ini date backslash add tanda kutip D y. Nah gitu dulu Pak Asep. Assalamualaikum.